Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Tito mengungkapkan bahwa kondisi di Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya yang lebih parah dibandingkan dengan daerah terdampak lainnya. Menurutnya, bencana yang melanda Aceh Tamiang sangat berbeda dengan yang terjadi di daerah lainnya, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Tito menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh curah hujan tinggi telah melanda 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar. Namun, ia menilai bahwa Aceh Tamiang memerlukan penanganan yang lebih intensif, karena banyaknya lumpur yang masih menggenangi sejumlah kawasan dan bangunan, sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup berat. Saya melihat Aceh Tamiang agak berbeda. Udara tadi masih banyak lumpur-lumpur yang belum bisa dibersihkan, dan itu sangat berbeda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, baik di Sumatera Barat maupun di daerah lainnya, ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 23 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang digelar di kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin 22 Desember. Tito menjelaskan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk melakukan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat, bersama pemerintah daerah, Pemda, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, serta unsur terkait lainnya, terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dapat segera terpenuhi. Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi yang sangat kuat dan terjamin. Ia memastikan bahwa daerah yang terdampak bencana, termasuk Aceh Tamiang, dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas, sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah setempat. Sepanjang untuk kepentingan bencana, cadangan beras Bulog bisa dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP yang dijual dengan harga murah, tapi beras untuk bencana yang bisa diberikan secara gratis, berapapun yang dibutuhkan, asalkan bisa dipertanggungjawabkan, jelas Tito. Selain logistik pangan, Tito juga menyoroti masalah keterbatasan anggaran belanja tidak terduga, BTT, yang dimiliki oleh banyak daerah yang terdampak bencana. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah memutuskan untuk menambah bantuan BTT sebesar 4 miliar rupiah untuk setiap kabupaten kota yang terdampak, serta 20 miliar rupiah untuk pemerintah provinsi. Di samping itu, Tito juga menggalang dukungan dari daerah lain yang hingga kini telah mencapai hampir 60 miliar rupiah, yang disalurkan langsung ke daerah terdampak. Lebih lanjut, Tito mengingatkan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan. Pembersihan lumpur ini nomor 1, karena keberadaan negara harus terlihat nyata di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan kerja bersama antara TNI, Polri, Pemda, dan para relawan, ujar Tito. Tito juga menekankan bahwa untuk penanganan perumahan, Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci, berdasarkan nama dan alamat, baik untuk rumah yang rusak ringan, sedang, berat, hingga yang hilang akibat bencana. Data ini nantinya akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak dan akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait. Tito berharap seluruh elemen yang terlibat dapat terus bekerja sama dengan semangat gotong royong untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dan mempercepat pemulihan daerah. Dengan adanya upaya ini, diharapkan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang dapat kembali pulih dengan cepat dan kehidupan normal bisa segera dimulai kembali. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.